Pandemi yang dimulai sejak akhir tahun 2019 ini membuat seluruh negara gundah gulana. Negara maju, negara berkembang, bahkan sampai negara terisolir pun semua kalang kabut. Menutup akses antar kota, bahkan antar negeri. Ini adalah sebuah pandemi. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Meskipun secara jelas di mana asal rumah virus COVID-19 ini, tentu saja ini adalah cerita kita. Assalamualaikum anak-anak. Banyak dari kalian sudah menanyakan tentang masalah peliburan kalian. Untuk pembelajaran daring di sekolah kita akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret hingga 29 Maret 2020. Jadi gunakan waktu kalian untuk belajar dengan sebaik mungkin di rumah. Terima kasih. Semua siswa terlihat sangat bahagia. Menganggap sekolah dari rumah adalah hal yang menyenangkan, lalu tidak ada satupun siswa yang merasa terbebani. Akhirnya bisa sekolah sambil tiduran. Ya ampun, akhirnya gue bisa tiktokan tanpa takut diliatin guru. Parah sih akhirnya. Pembelajaran jarak jauh pun dimulai. Semua siswa merasa bebas dan merasa bahwa angan-angan mereka selama ini akhirnya bisa terwujud. Benar, belajar sambil bermalas-malasan adalah tujuan utamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Rizka. Kita masuk sekolah kapan ya, Pak? Iya Pak, kapan ya Pak? Saya mau masuk juga. Iya, Pak. Ya Allah, saya bosan banget di rumah. Iya Pak, benar, saya kangen masuk sekolah. Kemarin kalian pada bilang enak katanya belajar di rumah. Bisa sambil tiktok-tiktokan, main Instagram, males-malesan. Terus kenapa sekarang malah nanya pengen masuk sekolah? Nah iya Pak, tapi kan bosan juga Pak di rumah 2 bulan. Ya udah, kalian berdoa aja semoga virus ini cepat hilang dan kalian bisa masuk lagi ke sekolah dah. Ya udah, kita tutup pembacaan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian paham? Dikumpulinnya besok lagi. Mana banyak banget, 10 halaman. Siapa nih yang paham? Gue nggak ngerti sama sekali. Gue ngerti sih, tapi ragu juga sih gue. Apa-apa, Riz. Kalau usaha terus ada yang kita tahu, kita benerin bareng-bareng. Oke, jadi kan ada tugas matematika itu tentang persamaan lingkaran. Itu soalnya tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Nah, soalnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y tambah 1 sama dengan 0. Di situ kita cari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C berapa.
A sama dengan 4, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 1. Rumus untuk menentukan pusat sama dengan dalam kurung min A per 2, min B per 2, sama dengan dalam kurung min 4 per 2, min dalam kurung min 2 per 2, sama dengan min 2,1. Terus untuk menentukan jari-jarinya itu rumusnya dari akar kuadrat dalam kurung min A per 2 kuadrat tambah min B per 2 kuadrat min C sama dengan min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat min 1 sama dengan 2. Jadi gitu. Oke, Rizka, makasih ya. Guys, kalian makin kesini makin ngerasain bosan gak sih? Di rumah aja, nggak boleh keluar sama teman-teman, nggak bisa hangout. Bosan banget, Nas. Pelajaran juga makin susah. Terus tugas makin banyak. Lo bayangin aja, guru satu ngasih tugas susah. Terus juga tenggatnya cuma sebentar. Terus guru yang kedua juga begitu. Jadi gue bingung harus ngapain. Gue nggak tahu apa yang harus gue kerjain dulu. Guys, coba deh lihat di grup. Pak Irfan marah tuh. Iya, coba bentar gue lihat dulu. Yaudah, makasih ya, Riz. Makasih, Rizka. Oke, sama-sama. Dua minggu. Iya, pemerintah bilang sekolah akan dilakukan dengan jarak jauh hanya selama 2 minggu. Tapi tidak. Nyatanya, sampai 4 bulan kemudian pun, sekolah masih dilaksanakan secara daring. Situasi semakin kacau. Siswa semakin merasa kehilangan arah. Tidak mengerti pelajaran. Tugas yang diberikan terlambat dikerjakan. Mendapat kritik dan ocehan dari berbagai sudut. Bukan hanya guru, tapi orang tua. Mei, coba Mei, jelaskan tadi apa aja yang mau Pak jelaskan tadi. Mei. Ini tidur nih Mei nih. Yang lain ada yang tahu Mei kemana nih? Kamar mandi kayaknya, Pak. Mandi. Saya kurang tahu Mei kemana. Mei itu adanya diajarin dulu. Kayaknya lagi kebingungan itu ngerjain PR. Aku lagi Zoom. Ajarin dulu, apa susahnya sih? Lagian kan Zoom juga belajarnya gitu doang. Kan bisa sambil dengerin. Kan aku lagi sekolah. Alah. Yaudah sini. Ajarin. Sini aku bantuin. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, Pak. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Masalah silih berganti saling berdatangan. Pelajaran semakin tertinggal. Tugas semakin bertambah. Bertumpuk, tidak terurus. Semakin hari, semakin terasa berat. Semakin hari, semakin merasa kehilangan arah. Adek cantik,
Tolong bersihin rumah dong, bersihin kamar ya, sama bersihin debu-debu, nyapu, sama ngepel. Laura, sini bantuin mama beres-beres, tapi ganti baju dulu ya. Oh iya, Ma. Oke. Dek, tolong cuciin piring ya, Dek. Udah. Kak, tolong jagain adik sebentar. Iya, Ma. Di sisi lain, guru hanya ingin menjadikan murid sebagai murid yang disiplin, tepat waktu, menghargai waktu, dan tentunya menghargai guru sebagai orang tua muridnya di sekolah. Tapi itu menjadikan beberapa siswa merasa tertekan, takut secara berlebihan, panik tanpa henti, tidak menemukan ketenangan, dan sulit menerima pelajaran secara jelas. Karena yang tidak diketahui oleh guru adalah situasi dan kondisi apa yang sedang kami hadapi di rumah. Lagi pula, itu memanglah bukan suatu hal yang perlu diketahui. Dan jalan keluar satu-satunya adalah diam. Berlaga bahagia dan siap menerima materi. Dan memahami materi dengan baik.